Thauban radhiyallahu anhu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujud, hendaknya engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dalam safar, ayuhal ikhwah, beliau salat di atas kendaraannya. Ya. Dan dalam salat sunnah, kemanapun kita menghadap, ya, sebagian ulama ada yang mengatakan bertakbir menghadap ke kiblah, dan setelah itu dibawa kemanapun oleh kendaraannya ke arah manapun, ya maka itu tidak mengapa dan dibolehkan, karena dituntut untuk memperbanyak salat. Kecuali tentunya dua waktu yang dilarang, yaitu salat sunnah mutlak dilarang, ya, antara asar dan maghrib, dan antara setelah salat subuh sampai terbit fajar atau terbit matahari. Nabi menyuruhnya, alika bikathratis sujud, perbanyaklah sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdah, karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud satu sujud illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan Allah akan mengangkat darajah di sisimu atau di sisinya, wa hatta anka biha khati'ah, dan dihapuskan darimu satu dosa dan keburukan. Jangan kita remehkan satu darajah, satu kedudukan, satu tingkat. Ya ayuhal ikhwat, terkadang satu tingkat di sisi Allah itu seperti kita di bumi melihat bintang yang ada di langit jauhnya. Ya, jadi jangan kita zuhud dengan kebaikan. Taib. Jadi Nabi SAW menyebutkan keutamaan sujud. Ma sajadta lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, andaikan orang yang sujud itu tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat baginya pada saat dia bersujud, maka dia enggan dan tidak mau bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar. Makanya kita disuruh untuk memperbanyak doa di dalamnya. Ini adalah kondisi di mana doa kita mustajab, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ikhwah, kalau kita masuk ke masjid dan masbuk, dan ini perlu ditambih, kita sampaikan kepada kaum muslimin. Biasa ada yang ketika imam itu telah bangkit dari ruku' dan dia hendak sujud, dia menunggu imam pada rakaat berikutnya. Ya, dia berdiri menunggu imam pada rakaat berikutnya. Karena dia berasumsi bahwasanya dia sudah tidak dapat lagi rakaat itu. Dan itu betul, tudrakur rak'atu birruku'. Karena satu rakaat itu didapatkan dengan ketika seseorang mendapatkan ruku'nya. Jadi kalau kita masuk ke masjid, kemudian mendapatkan imam dalam keadaan ruku' dan kita ruku' bersamanya, berarti kita dapat satu rakaat. Bagaimana Al-Fatihahnya? Ya, ditanggung oleh imam. Tetap dia mendapatkan satu rakaat. Bagaimana kalau dia sudah bangkit dari ruku'? Dia sudah tidak mendapatkan lagi rakaat itu. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian awam ketika imam bangkit dari ruku' atau imam sudah sujud, dia takbir, kemudian dia baca Fatihah sendiri, kemudian surah setelahnya baru dia menyusul imam dengan cepat-cepat mengejar imam. Ini khilafus sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk ke masjid wal imamu ala halin falyasna' mithla ma yasna'u al imam. Barang siapa yang masuk ke masjid dan dia mendapati imam dalam satu posisi dan keadaan, maka dia langsung mengikuti posisi dan keadaan imam tersebut. Jadi dia bertakbiratul ihram, kemudian setelah itu dia langsung mengikuti posisi dari al-imam. Taib. Dan walaupun dia tidak mendapatkan rakaat itu, ya hendaknya dia langsung mengikuti imam. Karena hal itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Sebagaimana hadis ini, tidaklah engkau bersujud satu sujud kepada Allah, melainkan derajatmu akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan darinya ya dosa dan kesalahan. Sebagaimana kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi